Oke, next. Kalau intake winter, apakah pas summer dapat libur juga kah? Mungkin Elvita ya bisa jawab ya? Atau siapa yang masih misalnya atau Ray? Intake winter, summer dapat libur juga kah? Maksudnya dong. libur ini apa? Summer break. Summer, Maksudnya ini summer break. Iya. Kalau iya memang kali ya. maksudnya ini summer break kamu mau intake fall, spring, winter, summer pasti libur. Gitu. Oke, that's it. Oke, next. Next buat Sinta dari Canada Dream Warrior nih. Coba langsung ditanyain Sinta, ayo. Kamu kan mau tanya soal law. Iya, Kak. Oke, go ahead. Hai. Canadian Dream Warrior. Saya udah punya basic law sebelumnya dan udah kerja di mining dan environmental law di Jakarta. Nah, kira-kira kalau misalnya saya lanjutin lagi untuk S2 di sana, master degree mau ambil spesifikasinya di environmental sama mining law, prospek untuk kerjanya gimana ya, Kak? Terus Bagus. Bagus. Ambilnya di UFA. Alberta, UFA. UFA. Oh, bukan promosi, bukan apa, memang langsung soalnya kerjanya. Nanti praktek kerjanya Iya. bisa di itu langsung di Fort Mac. Angkor. Iya, Bisa di Fort McMurray. Iya. aku udah Ambil. sempet dapet email juga dari UFA terkait kan aku udah sempat browsing juga. Nah, terus kemarin juga sempat sharing sama di grup Canadian Dream itu, tiba-tiba aku dapat email dari UFA juga. Iya. Dan itu kayak mungkin aku akan apply dan dia kalau nggak salah sekarang tuh bukanya cuma 1 kali, Kak, untuk September aja. Nah, nanti next September mungkin aku akan apply ke sana gitu. Iya. Nah, Soal ini ya, hai-hai sama kita ya. iya pasti iya dong, Kak. Nah, terus Ada asosiasi mahasiswanya kok, jangan takut. Orang asosiasi ada mahasiswanya. permikanya kok, ada permikanya. Ada permikanya. Nanti bisa langsung kontak kirain- sama mereka. Kirain asosiasi mahasiswa Tante Devi. Kalau aku ibu kos. ya, nah kira-kira kalau prospek kerjanya, Kak, di law firm atau bisa kita di government juga, Kak? Bisa di government. Tapi aku bilang dari sekarang ya, kalau government ya, yang orang sini aja susah masuk government. Iya. Tapi bukan nggak bisa gitu. Tapi ya, Ya, itu dan tuh pokoknya nggak bisa juga kalau kerja di government itu kamu susah untuk milih tempat. Misalnya ketika mereka butuh di Manitoba, Winnipeg, ya kamu akan Iya. dilempar ke sana kayak gitu loh. siapa? Oke. Thank you, Kak. Semangat. Oke, semoga menjawab Tambah ya. lagi kita Semangat orang ya, Sinta. Alberta Edmonton tambah lagi. Iya. Wah, kalian lagi kampanye mendapatkan sebanyak-banyaknya Alberta. ini ya. Kalau nih, Edmonton. biar nanti party bareng Dia kita di sini hidupnya ya. murah, pajak cuma 4%. Ember, healthcare nggak bayar. Oke. Kita healthcare juga nggak bayar kok. Waduh, nggak mau kalah ini. Bayar loh, Vancouver. Yang Toronto nih. Oke, next pertanyaan. Mau tanya, kalau saat ini nggak tinggal di Indo, apakah proses pengajuan visanya bisa dibantu? Dan apakah kita harus pulang ke Indo dulu untuk apply visanya? Thank you. Nah, mungkin ini aku bisa bantu jawab ya. Jadi kalau untuk proses visa itu sebenarnya bisa dari mana aja. Cuma gini, susahnya itu kita bikin law-nya ya. Jadi ketika kamu misalnya, kamu di luar negeri itu under apa? Misalnya under work permit aja nih. Nah, itu yang susah bikin ties-nya ke home country-nya apa gitu. Karena kan mereka taunya kamu udah merantau keluar nih. Berarti kan kamu sukses nggak ada ties ke home country kamu gitu. Sedangkan kalau kita bikin LOI, itu kita harus ada ties ke home country. Jadi at the end of your study, you have to prove that you gonna come back to Indonesia gitu loh. Karena itu sangat penting. Nah, kecuali di tempat negara tersebut kamu punya family, punya misalnya spouse, pasangan di sana, atau punya anak yang stay di sana, nah itu bisa nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kamu under work permit, kamu kerja di luar, itu better kamu come back dulu ke Indonesia untuk urus visanya. Tapi kalau ditanya visa urus dari mana aja, sebenarnya bisa. Cuma nanti kalian harus bisa istilahnya nge-link in ya, kayak gimana sih history kamu, and then ngeyakinin make sure imigrasi bahwa
tujuan kalian ke sana, lalu nanti comeback ke Indonesianya kayak gimana gitu. Dan ada juga yang tanya, servis EOS hanya sebatas mendapatkan LOA aja atau sampai mendapatkan visa di VFS? Maksudnya dijamin dapat visanya. Ini yang sering jadi pertanyaan juga. Jadi gini, kita pasti akan bantuin untuk proses visa. Cuma untuk sekali lagi yang perlu kalian yakin tahu ya, kalau sekali lagi proses visa ini kita bukan kewenangan kita ya. Jadi keterima visa kalian atau ke reject itu sama sekali bukan hak kita gitu loh. Jadi kita hanya istilahnya bantu kalian untuk submit, jadi cek kelengkapan dokumen, and then kira-kira untuk kira-kira apa lagi yang dibutuhkan, dan kita guide kalian untuk bikin LOI-nya. LOI memang harus dari student sendiri yang bikin pertamanya. Kenapa begitu? Karena misalnya nih nanti kalian dapat interview di imigrasi, kalian bingung karena LOI dibikinin. Nah, lalu gelagapan waktu ditanya, kan nggak lucu juga. Terus ada juga yang pernah nih LOI dibikinin sama agensinya, dia padahal IELTS-nya mepet banget nih, cuma 5,5 atau mungkin kurang dari itu misalnya. Ternyata LOI-nya bagus banget gitu loh. Nah, pihak imigrasi akan suspicious banget. Ini dia bisa bikin sebagus ini, tapi ketika di interview hasilnya beda gitu. Makanya kenapa harus bikin sendiri, tapi nanti dari kita akan bantu untuk edit, akan bantu untuk bagusin, dan akan bantu untuk sekiranya apa sih yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu dari LOI itu pastinya. Dan kita akan selalu kayak kirim balik ya ke student, kira-kira kayak gini oke nggak gitu. Ketika udah oke, ya kita baru submit. Jadi hanya sebatas itu kalau untuk urusan visa, karena sekali lagi guys, bukan kewenangan kita untuk meloloskan visa kalian. Tapi kita akan bantu semaksimal mungkin standar dari imigrasi itu seperti apa gitu. Karena imigrasi ini seperti yang dibilang tadi ya. Itu kita nggak ngerti gitu loh. Jadi mereka reject tuh karena apa? Kadang LOI udah bagus, proof of fund udah bagus, mereka reject gitu loh. Itu yang something kita yang nggak bisa handle gitu. Tapi sekali lagi untuk Kanada sangat bagusnya itu ketika kita kena reject, kita bisa reapply asal kita nggak ke ban ya. Maksudnya dalam artian ke ban tuh dokumen kita fraud misalnya. Kita memasukkan dokumen atau mungkin ya kita do crime lah atau apapun ya itu ya yang kira-kira nggak legal di Kanada. Nah itu yang susah. Kalian bakal ke ban untuk 5 tahun. Dan ketika mau reapply lagi itu gonna be hard gitu. Karena mereka akan review total habis-habisan. Jadi di sini aku mau make sure ke kalian ketika kalian submit dokumen, please use the original one. Karena kita juga bukan bagian analisis yang bisa tahu ini dokumen palsu, misalnya back statement ataupun apa kayak gitu. Oke, that's it maybe. And we go to the next. Halo Kak Elvita, mau tanya kalau mau daftar di LCC apakah ada kemungkinan tidak diterima atau tidak mendapatkan LOA dari college-nya? Mungkin tips-tipsnya Kak Elvita. Kalau dapat LOA pasti as long as kalian pertama harus daftar English test dulu. Jadi nanti English testnya bakal disesuaikan sama result kalian. Kalau misalkan kalian tetap bisa langsung ngambil co-op, tapi kalian bakal dikasih buat ngambil English class. Nah, English class itu part of your co-op. Jadi dia nggak ada namanya ECL gitu. Pasti kalian bakal dapat working permit juga, udah pasti. Cuma bedanya level studinya aja nanti di kelas gitu bedanya. Kemudian LOE cuma saya sudah ada 3 atau 4 orang gitu dari Indonesia yang lapor gitu katanya visa mereka di imigrasi Indonesia itu ditolak ya. Honestly terus akhirnya saya ini lagi sama guru saya konfirmasi lagi terus mereka bilang so far mereka nggak ada masalah sama pihak imigrasi karena mereka udah 21 tahun, 20 lebih tahun lah ya di Kanada dan juga mereka itu under government BC. Jadi mereka non-profit organization. Oleh karena itu kenapa mereka nggak ada kerjasama sama sekali sama agensi manapun di seluruh dunia. Nah itu harus teman-teman tahu ya. Nah di Indonesia mereka nggak diterima dengan alasan di-reject visanya dengan alasan kemungkinan tidak akan balik ke Indonesia. Itu yang saya dapat info. Nah karena mungkin ini menurut saya pribadi karena mungkin alumni dari LCC ini untuk Indonesia itu minim sekali. Kayaknya saya student ketiga di sana, kalau saya nggak salah. Jadi mereka belum ada alumni dari sebelumnya. Dan juga biayanya sangat murah. Saya bisa bilang 50 juta 1 tahun. Makanya kenapa mungkin pihak imigrasi di Indonesia curiga kenapa mereka nggak bakal balik ke sini.
Tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah di sini, itu lebih memudahkan lagi kalau teman-teman sudah di Kanada terus apply. Tapi bukan datang dengan visa visitor ya, karena saya nggak menyatakan kalian datang visa visitor terus apply di Kanada student permit. Itu tuh jalan ceritanya beda. Itu banyak yang mau seperti itu. Itu tuh beda jalan ceritanya. Jadi kalian datang jadi student, terus kalau misalkan kalian bisa transfer, namanya ada bukan pathway, kalian bisa transfer. Misalnya kalian datang nih Arbutus, terus kalian mau ganti ke LCC, itu tuh bisa. Tapi risk-nya adalah kemungkinan visa kalian ditolak ketika kalian ganti sekolah, itu bisa. Tapi ada risk-nya seperti itu. Seperti itu sih Kak, so far. Tapi dari sini so far teman-teman yang apply di LCC Indonesia nggak ada yang ketolak visanya dari Kanada. Oke. Buat tambahan juga, memang beberapa waktu yang lalu ya ada juga orang yang TM aku nih, dia apply di LCC juga dari Indo dan dia ke reject gitu. Ini bukan student aku ya, jadi dari tempat lain gitu. Jadi dia cerita dia ketolak visanya untuk apply di LCC. Mungkin karena alasan itu juga bisa ya, yang tadi disebutin. Oke, next. Boleh nambahin nggak? Ada Boleh. kasus nyata terjadi di Edmonton itu, dia apply Northgate, padahal dia cuma apply bahasa Inggris, itu sempat ketolak juga. Tapi karena orangnya pas ngobrol sama aku bilang coba maju lagi. Karena salahnya dia waktu maju itu dia mau bawa anak. Itu. Jadi aneh juga sih kenapa bawa anak gitu kan. Akhirnya aku bilang coba maju lagi. Tapi kali ini dia sendiri, tapi alasannya memang ditanya, kenapa kamu mau apply, karena dia juga udah berumur ya, kenapa kamu mau apply-nya bahasa Inggris? Dia bilang, karena saya mau melanjutkan studi ke ke regular course, tapi saya ingin memperdalam bahasa Inggris saya, mau IELTS-nya di Kanada, dan itu dia akhirnya bisa terima gitu loh. Jadi cuma mau share cerita aja sih. Oke, thank you Tante Dap. Nah, next question untuk Bang Panda. Kalau pabrik-pabrik itu daerah mana, Bang? Katanya. Udah aku jawab nih ke direct message ke Fauji. Toronto ada, ya? Ontario ada, Alberta ada, di Quebec ada, di British ada, tergantung jenis-jenisnya. Tapi kalau kalian minatnya yang kerja di pabrik kayak buat industri mobil ya daerah Toronto dan Ontario gitu. Kalau di sini, di Alberta, itu lebih ke oil and gas. Sama daging. Daging ya, Cargill. Apa ini masalah chance pekerjaan, Pak? Iya, untuk the factory. Kalau di Toronto itu lebih ke finance dan IT yang dibutuhkan. Enggak, maksudnya pabrik. Oh, pabrik. Oh, iya. Pabrik itu banyaknya dari mana? Kalau Toronto, Ontario itu kan kayak mobil kan di Toronto ya? Lebih tepatnya di sekitar Toronto, kayak di Jabodetabeknya Toronto, bukan di sentralnya Toronto pasti. Iya, maksudnya di provinsinya lu kan. Kalau kita nggak ada industri mobil sini nggak ada. Jadi ada makanya kayak itu Cun yang pabrik yang pembuatan kaki palsu, ini palsu, tangan palsu itu juga ada kan di Red Deer itu. Ada aja sih. Makanya dia minatnya kemana? Iya. Kalau tapi harus teknisi banget kalau mau kerja di pabrik itu, bukan yang bagian giling-giling doang kayaknya deh. Ini aku pikir dia nanya pabrik, mungkin dia udah pengalaman kerja di Jepang nih kayaknya, apa di Korea nih orang. Fauzinya mana sih orangnya? Oke. Halo, Pak Guldam. Hai, itu dia. Mana orang ini? Oh, ini dia Fauzi. Iya. Fauzi mau nanyanya apa nih lebih spesifiknya nih? Pekerjaan atau pendidikan nih? Jadi kerjanya sih di pabrik di kawasan industri Jabodetabek, di Egypt, Cikarang. Tapi di background-nya sih di kimia, ingin tahu di pabrik sana itu sama kayak di sini nggak gitu maksudnya? Daerah mana? Kamu apa tadi? Aku nggak jelas deh tadi, suara putus-putus. Oke. Jadi untuk kalau di sini kan kalau pabrik kan ngumpul tuh pindah-pindah pabrik kapan aja. Kan kalau misalnya di sana itu
kayak di sini nggak, misalnya ada kawasan industri khusus pabrik-pabrik itu daerah mana gitu. Kayak di sini kan di Cikarang, banyaknya di Karawang. Satu itu ingin tahu daerah mana sih di sana itu yang kumpulnya kawasan pabrik-pabrik itu. Kalau setiap provinsi, kalau kau boleh jawab sih, setiap provinsi itu ada daerah industrinya masing-masing ya. Kalau kita di sini kayak aku di Edmonton itu kayak daerah Nisku ya kan. Ya sama lah, intinya kayak di Jabodetabek juga gitu loh. Bukan di pusat kotanya. Kayak tadi Mas Ray juga bilang tadi buat di Toronto juga ada daerah sekitarannya juga. Nah sekarang tergantung kamu, spesifik kamu pabriknya itu kamu nyari pabrik kerja apa nih? Buat yang otomotif kah? Atau apa? Pabrik yang biasanya sih saya pindah-pindah kerjanya sih di laboratoriumnya, di chemicalnya. Selama ini pindah-pindah pabrik tuh. Laboratorium kimia. Karena saya background-nya kan chemical analyst. Biokimia gitu ya, biokemister gitu. Soalnya temen aku, salah satu employee aku waktu di Tony Romas, dia ngambil chemical engineering di NAIT. Terus dia kerjanya di oil and gas gitu loh. Jadi mereka kerjanya. Vancouver ada kok. Iya, di Vancouver ada. Setiap provinsi itu ada. Kalau di Alberta ada. Terus kalau di Toronto yang berhubungan dengan chemical lab mungkin ada ya Mas Ray juga ya. Chemical analyst kan bisa di perusahaan apa aja sebenarnya, misalnya kayak chat ataupun apa ya di sini. Karena di sini tuh bisa juga kalian transfer skill, apa sih istilahnya tuh, transferable skill. Misalnya kalian jago customer service, kalian bisa kerja di 911, kalian bisa kerja di kayak woman abuse center, kayak gitu loh. Jadi kaliannya apa? Misalnya kayak kamu bilang tadi analisis kimia, itu bisa dipakai di jenis perusahaan apa aja kan, menurut aku. Maksudnya nggak usah harus di pabrik gitu loh. Karena di sini banyak juga orang yang tadinya misalnya dia kerja jadi bartender, tapi karena dia jago untuk dengerin curhatan orang, akhirnya dia jadi kerja di bagian kayak mengurusi anak-anak yang teraniaya gitu, bisa kayak gitu. Jadi di sini tuh namanya transferable skill gitu loh. Kalian bisa dipakai kemana-mana. Kayak Mas Panda ini sendiri, dia transfer skillnya kemana-mana. Dari hospitality, terus tiba-tiba pegang alat, pegang ini. Karena dia punya skill-skill tersembunyi itu. Pegang organ. Baik, makasih ya Tante Debbie dan Pak Panda. Oke, thanks, semoga menjawab ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Muhammad. Ya, gimana? Enggak, Bang? itu Fauzi ini dia mau ngambil kuliah ya di Kanada. Sebenarnya saya ada rencana barusan semenjak mendengar bahwa peluang di Kanada itu lebih mudah lewat studi dulu. Cuma masalahnya saya kan udah S2 di sini. S2 tentunya kalau ngambil S3 di sana, S1-nya kimia, S2-nya manajemen bisnis. Di IPB. Cuman pas mau masuk ke sana, saya apa ngulang S1 atau perlu lanjut ke S3? Enggak. Kamu kenapa nggak nge-apply Express Entry aja? Iya, poin banyak itu. Kamu usia berapa? 37. Kamu coba apply Express Entry dengan background kamu, dengan pengalaman kamu. Mas, jangan napas di situ, Mas, serem. Baik. Kayak horor loh. Horor bernafsu sih lu. Fauzi, kamu coba ini deh, Express Entry deh. Apalagi kamu tambah dari ITB. Siap. IPB, Mas, IPB. IPB ya? Iya, IPB. Boleh, nanti saya. Coba deh. Ya, IPB. Tapi kamu tahu kan cara nge-apply Express Entry itu? Nah, gitu dong Fauzi, mukanya ditunjukin. Nah, kita nggak kayak ngomong sama tembok, ya kan? Nah, ya. Kamu buka ini, aku ketik ya Canada.ca, terus kamu cari Express Entry. Bagaimana cara nge-apply syaratannya tuh? Baik. Yuk, yang mau ngomong kuliah, yuk. Baik, Pak. Turun. Bang Panda, thank you. Iya, nggak apa-apa. Kamu udah berkeluarga belum? Kalau enggak, kalau misalnya kamu main ngapain sih nanya-nanya udah berkeluarga, Cun? Tanya lagi, bahagia nggak? Sendirian. Kalau udah berkeluarga, ya istrinya sekolah.
kayak gini ya. Kayak kalau pasangan kayak gini. Kalau misalnya Fauzi berkeluarga, istrinya ngambil sekolah, Fauzinya buka open permit, dia bisa ngapain langsung kerja di oil company. Dan saya bisa sarankan juga, kalau kamu misalnya sanggup ya, nanti kamu ngambil kuliah, itu kamu juga bisa ngambil tiket-tiket. Kalau di sini istilahnya tuh tiket, ya tiket. Kamu bisa ngambil kayak tiket welding atau apa, siapa tahu kamu bisa kan, itu bisa dipakai untuk kerja di sini, seperti itu. Kamu coba cari kerja aja online job bank. Baik. Di job bank saya coba. Jangan di job bank, di Indeed aja. Iya, Indeed.ca. Oji, pasang-pasangin, kasihan keringetan. Astaga. Tante, itu ada banyak fans baru Tante tuh. Hai. Chat, fans baru disapa dulu kek. Itu deh, jadi love wah, Andre Putra aku tahu. Itu udah subscribe ke YouTube-nya Tante Debs. Wah, selama ini ngikutin jadi dapat subscriber baru. Oh iya. Ada yang nanya banyak nih, ada yang mengenai ini ada yang dancer nih. Nah, saya ini dancer dan sekarang juga bekerja di tempat fitness di Surabaya sebagai instruktur nih. Kebetulan aku kenal juga orang ini. Ada di grup. Bukan grup Canada Dream ya, beda grup. Apakah saya harus menekuni bidang fitness ini untuk bisa ke CA atau harus tadi sebagai dancer di CA? Langkah baiknya bagaimana Kak? Atau langsung cari kerja saja sebagai performer di CA? Mungkin Tante Debs mungkin tahu kali sebangsa performer atau mungkin Bang Panda di atau Vancouver ya, kayak di sekolah kayak study of arts itu biasanya kalian di sana sekolah, nanti di situ ada apa sih, dulu aku ada kenalan orang Indonesia juga, jadi dia harus menciptakan sebuah tarian dan dia itu perform tariannya itu. Nah itu kayak si Panda bilang juga, sama si Mas Ray juga bilang, itu juga untung-untungan ya, karena di sini juga bergantung banget sama koneksi gitu loh. Walaupun misalnya kalian berhasil dalam edukasi akademi, tapi kalau kalian nggak punya koneksi gitu ya, nggak kenal orang juga gitu, nggak ada yang menjembatani juga, biasanya agak susah juga gitu loh. Jadi kalau saran saya lebih baik kamu ambil di setahu saya di Vancouver, nggak tahu kalau di kota lain, tapi kalau di Vancouver saya tahu ada itu sekolah kayak sekolah of art gitu. Jadi benar-benar sama penari-penari gitulah. Dan siapa tahu kamu misalnya benar-benar punya talenta, punya skill gitu, terus kamu diikutkan ke play, suka ada play, tapi nggak tahu kalau sekarang pandemik ya. Kalau dulu kan ada play itu kayak apa sih kalau yang di New York itu kan gitu kan, Broadway production, The Cat atau whatever gitu. Karena kita dulu di sini dia tadinya cuman kayak caregiver ya, tapi dia jago lukis, bisa melukis gitu. Terus akhirnya dia bikin pameran, kayak ikut-ikut pameran gitu loh, pameran lukisan. Dan memang dia ternyata lukisannya itu bagus. Dan akhirnya diundang sama government untuk acara-acara. Dan akhirnya dia ketemu dengan orang-orang, akhirnya dia punya network itu melebar hanya karena bisa melukis gitu. Keren banget ya, emang skill tuh sangat dihargai banget di Kanada. Dan jurusan perfilman tuh sebenarnya sebelum COVID tuh Kanada juga bagus banget kan ya. Seperti kita tahu banyak Hollywood star itu datangnya dari Kanada. Kayak Grace McKenzie itu juga. Iya gitu. Oke. Next, mau tanya soal LMIA. Apakah keabsahan LMIA ini bisa dicek di website tertentu ataupun di government Kanada? Oke, LMIA. Siapa yang ini nih? Ko Darwin, mana kok? Jangan tidur kok. Ko Darwin nggak ada suara. Ayo kok. Aku kurang tahu, LMIA. Ray kali tahu. Ray ya, oke deh Ray. Tahu. Jadi LMIA itu Labor Market Impact Assessment. Itu adalah form yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diisi oleh employer. Ya, sekali lagi aku sebutkan, LMIA itu dikeluarkan oleh pemerintah, diisi oleh employer. Papernya itu ketika dikeluarkan pemerintah, di situ itu ada nomor registrasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecek keabsahannya, ya harus lewat website pemerintah, dicek nomor registrasinya, gitu. Nanti yang isi adalah employer. Jadi employer itu nggak
nggak ngeluarkan apa-apa, hanya mengisi form LMIA yang di-download dari website pemerintah, gitu. Yang akhirnya nanti dikirim ke kamu, nah itu nanti dilampirkan untuk kamu apply permit atau visa atau apa segala macam untuk masuk ke Kanada. Begitu. Oke, next. Sorry. Boleh Gimana? tanya sedikit lagi? Oke, Tanya boleh. sedikit lagi ya? Iya. Boleh. Jadi kan memang saya eksklusif ya khususnya. Jadi itu LMIA tersebut saya ditawarkan dari teman saya yang ada di Halifax. Dia nanya nih, Rick ada nih sini nih LMIA, cuman ente harus ngasih harus bayar lah beberapa $1,000 gitu buat LMIA tersebut. Itu kira-kira kalau misalkan seperti Bang tadi bisa dicek ya, itu kalau misalkan muncul berarti emang valid gitu ya. Terima kasih. Betul. Pokoknya kalau ya gini sih ya. Aduh, kalau ngomongin LMIA ini sebenarnya agak tricky. Karena dari beberapa provinsi itu kamu beli kerjaan, bukan kamu yang di-hire gitu loh. Ini kita ngomong reality aja. Jadi zaman sekarang, apalagi 2021 gini, itu orang-orang mengeluarkan LMIA itu sangat hati-hati sekali. Dan banyak orang-orang yang malah menjual LMIA. Jadi kamu harus pinter-pinternya ngecek bahwa itu scam atau bukan. Jadi kita sendiri juga mau bantu, mau gimana ya, kita bantu semaksimal mungkin, ngasih tahu ini scam nggak, ini bukan, ini scam nggak, ini bukan. Itu kita hanya bisa bantu semampu kita. Mostly ya kamu yang harus bisa scanning dirimu sendiri, scanning mereka, ini bener nggak, ini tipu-tipu nggak. Tapi yang jelas zaman sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang dibisniskan. Jadi kamu yang beli kerjaan, gitu. Iya. Kalau misalnya harus bayar, ya, praktek jual beli LMIA. Jadi kamu harus bayar sekian. Aku nggak bisa bilang kalau itu benar atau enggak. Tapi kalau misalnya itu nggak benar, ya itu resikomu, gitu. Ya, mungkin sedikit nambahin dari pengalaman aku punya temen ya. Jadi dia itu dulu udah ada kerja di Kanada LMIA. Terus HRD-nya ini nakal gitu loh. Jadi itu dijual ke lainnya, dan tempat dia itu yang sebelumnya harusnya masih aktif nih. Jadi nggak bisa dipakai lagi, jadi udah expired gitu sebelum waktunya, dan dia harus pulang ke Indonesia. Bayangin sampai segitunya gitu loh. Jadi memang harus hati-hati banget, dan itu tadi susah detect-nya, betul kata Ray bilang. Oke, next dari Jonathan Lemuel nih, cukup panjang. Dia ada share tanya untuk Mas Panda dan Tante Deb katanya, yang tinggal di Province of Alberta. Coba unmute sendiri untuk Jonathan Lemuel. Selamat siang yang di Jakarta, selamat malam yang di Kanada. Jadi pertanyaan saya sih simple. Saya sekarang ini sedang mengenyam pendidikan di China, computer science bidangnya saya. Terus saya punya cita-cita tuh mau masuk S2 di Kanada juga. Bidangnya itu entahlah, pokoknya di IT, computer science oke, information security oke, mau masuk apapun yang berhubungan dengan computer science, IT technology begitu ya. Nah, itu jika saya mengambilnya di University of Alberta atau di Calgary, itu lowongan di sana itu ada nggak sih untuk IT, terutama di Provinsi of Alberta ini loh. Dan juga pertanyaan saya yang kedua adalah, saya ini bisa Mandarin, dan saya tadi kan dengar ada teman-teman yang Indonesia itu di Kanada yang bisa berbahasa Mandarin itu bisa kerja. Saya mau tahu untuk memanfaatkan kemampuan saya ini sebagai skill untuk part-time job, itu apakah saya harus ada sertifikasi dari Government of Canada atau saya bisa menggunakan language certification yang dikeluarkan dari China sendiri. Contoh misalkan, kalau Inggris itu kan ada IELTS, dan kalau dari China itu ada HSK. Apakah itu bisa digunakan? Terima kasih. Aku coba jawab ya. Pekerjaan IT itu banyak. Ada beberapa teman aku juga yang dia IT khusus untuk perusahaan-perusahaan oil. Ya, malahan dia kerjanya di rumah, apalagi pandemik kayak sekarang. Karena kan kamu cuma ngurus kayak bisa everything from ini kan, from the distance kan, nggak perlu masuk ke kantornya gitu kan. Tapi kalau menjawab pertanyaan kamu itu, IT itu banyak ya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan minyak kalau di daerah kita di sini gitu.
ya. Tapi Nah, IT tempatnya di Toronto. ya tapi kan maksudnya Alberta juga butuh dong IT. Vancouver juga butuh IT. Maksudnya IT itu bisa kemana-mana menurut aku. Dan lagi pula kayak temen aku itu ya, dia nggak cuma pegang satu perusahaan loh. Siapa tadi itu namanya tadi? Dia nggak pegang satu perusahaan. Jonathan ya. Ya, dia nggak pegang satu perusahaan, dia bisa pegang beberapa perusahaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu kedua, di Calgary itu ada asosiasi untuk Chinese turunan Cina ataupun asosiasi Cinanya sendiri, dan itu mereka meng-hire student untuk membantu menerjemah dokumen, ya, ataupun karena kamu belum disumpah, tapi bisa itu kamu ambil disumpah. Kayak aku punya kenalan di Vancouver, dia orang Indonesia, dia sampai ambil sertifikasi hanya untuk supaya menyatakan dia tersumpah sebagai penerjemah. Jadi dia dipakai oleh konjen untuk bantu kayak refugee dari Indonesia dulu Aceh yang tsunami, dia banyak bantu orang-orang Aceh tsunami untuk maju ke court dan sebagainya. Itu butuh penerjemah yang disumpah. Nah, saran aku kalau kamu nanti di Calgary itu ada itu asosiasi Chinese Association-nya gede banget gitu. Itu biasanya mereka hire untuk student, untuk ya tentunya mungkin bayarnya nggak semahal kalau kayak kamu ngajar. Nah, kalau kamu mau ngajar itu lain lagi ceritanya, itu sertifikasinya panjang banyak. Gitu. Jadi kita nggak bisa kayak, kan saya pernah nonton kayak youtuber sekolah di luar negeri, anggap kayak yang di Jepang, mereka itu ada kayak ngajar anak-anak kecil gitu untuk bahasa asing. Itu kalau di Kanada itu belum ada yang seperti itu ya, atau memang tidak? Kalau kamu mau yang kayak formal kerja belum ada ya, kamu harus dapat sertifikat itunya. Tapi kalau kamu kayak ada rekan kita di sini mahasiswa itu lebih kayak bayarnya cash, kayak like under table ya, lebih kepada under table. Jadi kamu menawarkan jasa kayak di Kijiji atau di mana, ini kalau mau belajar bahasa ini, atau kamu punya kenalan family, dia mau anaknya belajar Mandarin, kamu datang ke rumahnya. Dulu bisa datang ke rumah, kalau sekarang kan bisa online kayak gini, itu kamu dibayarnya per jam berdasarkan negosiasi kamu sama secara pribadi. Nah, kamu dibayar cash gitu. Oh, alright. Ya. Sampingan kamu lah sambil kamu kuliah kan lumayan. Kasih banyak Tante Debs. Sama-sama. Mau tanya Jonathan, kenapa ngambilnya ngincer di UFA atau University of Calgary? Karena dia pinter, Bang. Saya bukan masalah pinternya gitu loh, Mas Rey. Cuman saya gimana ya? Saya kan kurang tahu keadaan sekolah di Kanada itu bagaimana. Cuman kalau keadaan saya ini sekarang ini, saya sekolah di Beijing. Saya kalau lulus, saya bisa dikasih kesempatan untuk yang mirip program co-op atau enggak internship, tapi di kota itu. Saya nggak tahu di Kanada itu berlakunya bagaimana. Jadi asumsi saya, kalau saya lulusan dari UOA atau UOC, saya bisa dapat program co-op atau internship itu di daerah yang sama. Karena tujuan hidup saya ingin hidup di Calgary atau enggak Edmonton memang. Cinta kita sama kamu. Siapa namanya? Namanya siapa? Jonathan. Nambah satu pasukan. Ayo kita siapin kaos buat kamu ya. Alputa. Makanya aku giveaway. Tapi by the way, yang apa kamu udah research sebelumnya UFA atau apa ada? Maaf. Silakan Mas Panda duluan. Enggak, kamu milih UFA itu apa kamu sudah research sebelumnya atau kamu udah pernah misalnya ada rekan kerja yang karena UFA itu banyak student Chinese, banyak banget ya kan? Apa karena itu ya? Apa karena UFA pernah bikin exhibition juga di Beijing? Sebenarnya lebih ke arah enggak juga sih. Jadi saya juga mau research gitu tentang jurusan saya mau ambil. Saya tertarik untuk masuk ke bagian yang namanya cyber security, atau enggak masuk ke data analis sebuah perusahaan, begitulah. Nah, kebetulan universitas di Kanada yang memberikan jurusan ini tuh si UOC-nya sebenarnya. UOC ini benar-benar menyediakan jurusannya Master of Information Privacy and apa begitulah. Nah, jadi dengan alasan itu juga, dan kebetulan saya benar-benar ingin
migrate-nya itu ke Alberta. Jadi Yeay. pas-pasan gitu lah. Oh, iya, oke. Saran saya kamu cari ya, kita kayaknya ada Facebook page-nya deh, Permika Calgary. Ada. Jadi kita tuh ada 2, Permika Calgary sama Edmonton gitu. Yang Edmonton itu biasanya mahasiswa-mahasiswa UFA. Nah, kalau yang Permika Calgary itu adalah yang salah satunya yang itu Universitas Calgary ya. Iya sih. Ya, kamu kontak mereka aja. Bisa dibantu kok. Ada Instagramnya juga mereka. Bilang kamu kenal dari Tante Debs, Echa Edmonton, pengurus Echa Edmonton. Bilang. Alright, got it. Ada referral fee nggak? Bisa diatur. Bisa diatur. Oke, semoga menjawab ya Kak Jonathan ya. Banyak Tante Debs, semangat terus. banyak Mas Panda. Sama-sama. Iya, oke. Kalau peluang kerja bagian butcher, untuk ini sih kayaknya masih bagus sih di sana ya. Apalagi di yang farm-farm gitu ya. Gimana Bang? Kalau yang butcher itu, yang charkill itu emang banyak banget butuh. Cuman karena kemarin kasus COVID, mereka juga termasuk yang tinggi juga kena kasus COVID-nya, dan mereka sempat lockdown juga, ya kan? Nah, makanya aku juga ngerti kenapa pemerintah kita stop yang untuk memasukkan tenaga kerja ke charkill itu, padahal itu bagus banget gitu. Itu gede loh. Dan dia ada di BC juga, charkill. Oh, charkill, iya, itu gede banget. Ya. Yeah. Itu dulu termasuk yang kerja sama G2G-nya juga ke situ, Bang. Iya, di charkill Yang itu. zaman dulu. Di charkill. Oke, ada juga nih, guys, jadi beberapa info ya nanya, apakah service EOS ini berbayar atau enggak? Sekali lagi kita tegasin, kalau kita free charge, jadi kita urusin dari mulai assessment, consultation, segala macam, itu kalian bisa langsung klik link tree-nya di IG EOS. Nah, itu kita service charge-nya free. Mungkin nanti bedanya hanya di pengurusan visa, karena pengurusan visa kita pakai third party dan itu di luar dari free charge ini. Tapi harga masih bersahabat, tenang aja. Jadi nanti langsung PM aja ke admin EOS ya untuk penjelasan lebih detail. Oke, dan maybe I think ini udah jam berapa ya di Toronto terlebih ya? Ko Darwin, kemana Sini udah kok? Udah tidur 1:30. belum? Ko Darwin udah Tidur tidur kayak belum? Masih. Oh, bubar. Masih ya. Lagi nonton bola. Ya udah, Lagi nonton kita bola. sambung lagi. Iya, Ya, kapan-kapan Anda mau kita tidur. sambung lagi. aku Iya, mau oke, tidur. gini. Oke, gini, thank you banget ya guys untuk semua partisipan, guest star, My Beloved Community Canada Dream, EOS Community in Telegram, also the man behind my scene, then also special thanks pastinya to all stars YouTuber and also guest star, Sis Clara Kelana juga ada, lalu Ciyutan juga ada ya tadi ya, entah Mas Agus hadir apa enggak tadi ini saya belum sempat scroll lihat. Yang pastinya thanks banget buat kalian, love you all, stay healthy, keep in touch, dan jangan lupa untuk follow our Instagram and YouTube channel para All Star ini, supaya to stay updated, kalian bisa dapatkan semua info terkini tentang Canada pastinya. Oke guys, thank you so much. Oh ya, sebelumnya ada pesan dan kesan lagi kah dari para YouTuber nih, satu-satu mungkin apa yang kira-kira mau disampaikan sebelum kita close? Iya, boleh. Iya, buat ending. Terima kasih kesempatan ini, makasih juga kalian semangat banget ya. Saya bisa merasakan you guys are on fire. Semoga mimpinya bisa jadi kenyataan ya, bukan cuma ada di angan-angan, tapi akan menjadi kenyataan. I'll see you guys in Canada. Bye. Yeah, Edmonton. Next, Alberta. Bang Panda, any sweet words maybe? Ya, pokoknya terima kasih juga untuk diberi kesempatan untuk join di Zoom meeting ini. Apapun yang kalian rencanakan itu semua bawa dalam doa, ya. Karena nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan buka jalan pasti terbuka, ya. Untuk keadaan sekarang ini emang mungkin kita melihat kayak pintu-pintu itu kayak tertutup ya, Bu. Kayak tertutup gitu loh. Kita nggak tahu ya, makanya. Pokoknya semua rencana hidup kalian, cita-cita kalian hidup di Kanada, bawa dalam doa, itu aja sih. Oke, dan dari Elvita, Ko Darwin dulu deh, Ko Darwin, go. Ladies first. Ladies first, Kita oke. Darwin dulu. Rebutan aja kalian. Ayo, siapa dulu? Buruan.
Ko Darwin, please. Oke, Ko Darwin dulu, Ko Darwin. Ya udah Iya, sangat larut. sebelumnya untuk Jonathan ya, ada satu info bahwa di Kanada ini jurusan IT itu yang paling ngetop nomor 1 itu University of Waterloo. Itu adanya di Ontario. Kamu cek. Jadi di Waterloo itu kota teknologi, bahkan sampai markas-markas besar Google, Microsoft itu semua ada di situ. Dan ini University of Waterloo itu orang yang lulusan lokal aja setengah mati mau masuk situ. Jadi kamu kalau sampai bisa masuk situ, guaranteed job-nya tuh tinggi, itu aja. Tapi nggak ada maksud mau mindahin kamu ke Ontario, nggak ada. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang mau kuliah di Ontario, tolong hubungin saya pribadi ya, please, karena saya mau nitip tolak angin. Mau nitip tolak angin. Berapa jamu dari Indonesia? Oh my god, ternyata ada udang Di sini ada yang jual kok. Aku terima, saya bawain yang banyak kok. Nitip bumbu pecel, menitip Kartika Sari juga. Kangen soalnya. Astaga, nanti kena just tip loh kok. Oke, intinya cuma satu, good luck and all the best. Oke, thank you. Oke, next, Elvita. Halo, sorry ya, ini kayak mati lampu. That's fine. Ada masalah sama ininya. Oke, so Nanti terima dibahas kasih sekarang buat tolak semua angin. teman-teman, para warrior Canadian. Semoga bisa ketemu di sini semuanya. Berjuang terus, never give up, follow your dream, and see you here. Vancouver, aku tahu sih pasti nggak bakal kesini banyak hal Jangan salah, ada beberapa banyak tuh yang mau ke sana. Iya, kabarin kalau kesini wajib kabarin aku. Ya. Iya, aku kasih stoknya ya. Ini tapi gara-gara lihat Tante Deb ini Alberta, aku jadi kepikiran lulus ke Alberta. Ayo, sini. Wah, pada kampanye ini. UMR-nya tinggi, ayo, yang bisa yuk, Alberta yuk. Biar bisa Kampanye, yuk. kan? Di Alberta katanya rumah murah. Itu, tapi ke Toronto juga bisa beli Mini Cooper loh. Aku lebih ke investasi. Mana Re? Kesan-pesan Re. Ayo Re. Ya udah, aku cuma mau ngucapin terima kasih aja buat teman-teman partisipan. Terima kasih so special buat teman-temanku, Tante Deb, Bang Panda, Bang Darwin, Elvita. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu kalian buat join Zoom meeting ini. Dan terima kasih juga buat para partisipan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa lebih dekat dengan kami yang ada di Kanada dengan Zoom meeting ini, supaya mimpi kalian jauh lebih dekat lagi, dan ya, sukses buat semuanya. Iya, thank you banget ya guys. Jangan lupa subscribe all channel YouTuber Stars, dan juga klik follow IG kita juga. Nantinya ada bakalan YouTube EOS juga, yang pastinya selalu akan hadirkan update news tentang Kanada buat kalian semua. Oke guys, I'll see you in the next meeting ya. Jangan lupa ditunggu nanti acara-acara berikutnya pastinya. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Bye, makasih. Good luck.